Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin menunjukkan bagian mana yang penulis rubah sehingga lebih nyaman. Cuma nambah karet, diganjel karet ini. Jadi kelihatan ya, itu cuma ditambal karet aja itu. Ditambal karet tapi bisa nyaman. Bentar. Jadi penulis teruskan lagi. Tadi udah penulis rasakan lewat jalan paving. Nah, ini lewat jalan ini. Kelemahan dulu ya. Dari kelemahan memang motor jadi kurang stabil. Begitu ada goncangan jalan sedikit, kalau yang salah itu sama saja ya dengan yang lama ya. Jadi goncangan jalan sedikit kerasa emang. Yang lama pun kerasa. Tapi sekarang kalau ada goyang ke perubahan jalan yang lumayan ekstrim, itu sekarang lebih akomodatif. Jadi misalnya lewat polisi tidur, lewat tambalan aspal, itu lebih enak. Jadi biasanya itu kalau lewat gitu ya, misalnya naik turun naik lagi, itu kayak nyentak gitu ke punggung, jedak gitu. Jadi jalan yang nggak rata, naik turun cepat, nggak bergelombang. Tapi ya bergelombang kan panjang, ini pendek gitu. Kalau dulu rasanya nyentak sekali di pinggang. Kalau sekarang nggak, lebih akomodatif, lebih empuk. Kayak dia seperti penulis jelaskan di video sebelumnya, itu kalau diibaratkan palu, kondisi standar itu ibarat palu yang pakai ancang-ancang. Sementara kalau sudah diganjal bagian tadi, bagian stopper bagian dari engine mounting ya, setelah diganjal stoppernya itu ibarat palu yang nggak punya ancang-ancang, sehingga jadi empuk karena jadi nggak ada hentakan, semuanya dilarikan ke suspensi, nggak ada lagi kejutan, nggak ada lagi langsung mendadak jeduk gitu, nggak ada. Kalau misalnya ada yang punya kesempatan lah berkendara di belakangnya NMAX, coba dilihat bagian stoppernya. Tentunya NMAX-nya NMAX yang 2015 atau 2018, versi 2015 dan versi 2018 itu masih sama. Stopper posisinya ada di atas, stopper dan engine mounting posisinya ada di atas mesin. Bisa kelihatan kalau dari belakang. Kalau yang versi 2020 sudah di depan, sudah lebih sulit lihatnya. Mungkin harus pasang kamera khusus baru kelihatan, soalnya posisinya ada di bawah. Yang kanan ketutupan selangnya radiator. Nah, gede banget 52,2 ya. 52,7 kok gede banget. Iya, guys. Bisa 53. Irit banget. Ya, terus posisi selama normal itu kalau bisa lihat ya, itu selalu ngambang. Begitu ada
apa hentakan ke atas atau ke bawah, itu langsung kelihatan bergeraknya cepat gitu, cerik-cerik gitu. Itu yang membuat suspensi jadi nggak nyaman. Kok tinggi sekali, 53,4. Ini mungkin karena di reset waktu lagi jalan kali ya, jadi nggak dihitung berhentinya, nggak dihitung awalannya, karena itu angkanya tinggi. Udah turun. Dan terus jadi desain Yamaha itu sepertinya ingin membuat katanya membuat getaran mesin nggak lari langsung ke rangka. Dengan adanya bagian renggang stopper itu, rangka waktu jalan getaran itu nggak kena ke rangka. Alasannya seperti itu. Tapi apa benar getaran itu nyampe ke rangka? Kalau misalnya bagian itu dimatikan, dibuat fix gitu, nyatanya enggak tuh. Getaran ya biasa-biasa aja. Biasanya kan kalau standby, kalau di sandar tengah kan bodi getar banget. Tapi nyatanya enggak tuh. Di video penulis yang kedua yang ngerekam getaran video itu nggak getar banget gitu loh. Beda dengan saat pertama waktu belum diganjel. Jadi diganjel itu tidak membuat getaran makin parah. Padahal katanya karet itu dibuat ada jedanya, buat ada jaraknya, itu adalah untuk mengurangi getaran. Tapi nyatanya enggak. Jadi ganjel itu nggak bikin getaran nambah. Klaim Yamaha bahwa karet stopper itu dibuat ada jaraknya, ada renggangnya untuk mengurangi getaran, itu klaim bohong. Ya masih nggak ngerti kenapa kok mengapa kok di Yamaha suka dengan desain tersebut. Karena di motor matic yang kecil Yamaha sudah nggak lagi menerapkan teknik tersebut. Mungkin untuk kestabilan katanya, tapi ya ternyata nggak juga sih. Terus kelemahan soal motor jadi nggak stabil. Kalau ngomongnya soal jalan mulus, penulis nggak ngerasakan perbedaan. Enak-enak aja, dibuat menikung enak, dibuat lurus enak. Nah yang terasa itu bukan nggak stabilnya ya, tapi apa ya, jadi lebih nggak tenang waktu lewat jalan rusak, lewat jalan yang nggak enak, lewat jalan yang nggak rata. Jadi motor itu jadi lebih rangka bodi motor itu jadi lebih naik turun maju mundur, jadi lebih sensitif terhadap perubahan jalan. Jadi sebelumnya motor itu terasa datar gitu terus, datar dan itu apa namanya, seperti nggak berubah gitu, levelnya tetap. Jadi waktu di rem depan yang terasa agak datar, waktu dipakai akselerasi bagian depannya juga nggak terlalu naik. Nah kalau setelahnya itu di jalan yang agak kasar dikit emang datar, tapi begitu yang gelombangnya banyak jadi lebih sensitif. Jadi kalau gelombangnya jadi gini, jadi depan belakangnya jadi mengikuti.
Jadi penulis teruskan lagi, kalau apa, dalam kondisi orisinil motor itu lebih lebih tenang, lebih datar. Kalau sudah pakai diganjel stoppernya itu, jadi mengikuti permukaan jalan lebih serius, lebih banyak mengikuti permukaan jalan. Depannya turun ya ikut turun, belakangnya turun ya ikut turun. Jadi bergeraknya mengikuti jalan lebih baik. Kalau di polisi tidur ketara. Kalau di polisi tidur itu yang sebelumnya seakan ban belakang itu melayang kalau sudah lewat polisi tidur. Kalau nggak pelan-pelan banget nggak bisa. Jadi pas lewat, habis lewat, yang ban, bukan ban depan loh ya, soalnya ban depan kan langsung pakai model apa, teleskopik. Nah yang belakang ini seakan nggak turun gitu loh. Jadi begitu turun jedak juga. Jadi harus pelan sekali kalau lewat jalan seperti itu. Nah sesudah dimodif, sesudah diganjal dengan apa, karet ban dalam, itu enak. Penulis kasih 4 lapis karet ban dalam, dan itu enak. Jadi mengikuti gitu loh. Karena mengikuti, kalau lewat polisi tidur jadi lebih enak. Nggak harus sangat pelan-pelan sekali, enggak, tapi cukup seperti biasanya naik motor lain. Kemudian yang enak lain itu dari sisi kestabilan dulu ya. Emang kalau jalan jadi naik turun gitu ya, apa, jadi terlalu mengikuti. Kalau menikung dalam kondisi tersebut ya jadi juga sensitif juga, jadi naik turun. Kalau mungkin dibilang waktu belokan, kalau jalan nggak rata, lebih nggak stabil, boleh lah bilang gitu, lebih nggak stabil daripada yang orisinilnya. Cuma menurut penulis ini bisa diatasi dengan kalau beli stok yang kualitasnya lebih baik daripada bawaan. Stok bawaan itu walau mahal nggak baik, jelek. Sudah teknologinya pakai teknologi lama, tipenya pakai single action, terus umurnya juga pendek. Nah itulah, seharusnya suspensi itu nggak seperti punya Yamaha ini. Jadi pernya nggak keras. Punya Yamaha kan kerasnya nggak karu-karuan, nggak masuk akal. Terus yang berikutnya, shock breakernya hambatannya ideal, apa, proporsional antara hambatan waktu kompresi dan waktu rebound itu seimbang. Kalau yang sekarang kan nggak imbang, seakan-akan yang kompresi nggak ada hambatan, yang rebound hambatannya besar. Nah ini nggak imbang lah, nggak enak, bikin suspensi terasa ya itu nggak enak. Apalagi ya nilai secara keseluruhan juga termasuk lemah, jadinya suspensi gerakannya banyak. Penulis yakin kalau ganti suspensi yang 300 ribuan lah, 300 ribuan dapat 2 buah itu enak, wis pasti jauh lebih enak daripada suspensi Yamaha yang mahal harganya. Berapa? Berapa sih, 700? Nah, yang ada tabungnya itu lah lupa. Kalau yang model punya NMAX ada preloadnya itu 1,2 juta, 1,28 berapa gitu loh. Ini enak. Kalau sekarang pun sudah jauh lebih enak daripada yang orisinil. Kalau apa, yang orisinil ini pernya keras. Coba kalau pernya empuk, bagian shock breakernya enak, wah jauh lebih enak lagi. Dalam kondisi jalan halus gini enak. Ada sesekali benturan gitu, jalan nggak rata gitu, enak. Kalau yang model standar masih ada terasa keras jedaknya kalau tiba-tiba kena sambungan jalan. Kalau ini enggak, lancar.
Selain apa kestabilan itu mau bahasa apa sampai lupa tadi. Oh iya, soal oblaknya itu penulis kan khawatir juga kalau misalnya yang ada stoppernya itu dikasih ruang gerak, habis misalnya apa ribon ya nyentuh atas kan, bagian stoppernya ini nyentuh bagian atas anting-antingnya, itu pas kena benturan otomatis kan langsung ke bawah. Nah ke bawah ini ada ruangnya kan, jadi kayak palu jedak. Nah itu otomatis bagian yang kena itu selain dari stopper juga dari bearingnya jadi nggak awet. Jadi bearing itu jadi kemakan karena ya itu kena pelatu itu jeduk gitu. Lawang ke badan saja sampai sakit, ke pinggang sampai sakit. Sekarang enggak, penulis sandar ke belakang gini ya enggak sakit pinggang. Nah kayak gini sandar ke belakang udah enggak sakit lagi. Enak wes. Nah lewat gini tuh nggak kayak sebelumnya. Enak loh. Oh ini sebelumnya waduh sakit pinggang, kena apa tadi ada bagian jalan yang nggak rata, mungkin di video nggak kelihatan, tapi sebelumnya waktu posisinya masih apa namanya masih orisinil, masih dibiarkan apa adanya, itu lewat yang kayak tadi itu kerasa kayak gini nih, nggak ekstrim, nggak bikin sakit pinggang, cuma jadi kerasa skoknya itu yang lain, jadi kerasa skoknya itu gerak gitu loh. Sebelumnya itu enggak gitu. Sebelumnya itu seperti apa, seperti ya itu di palu gitu, terasa apa anteng, tiba-tiba palu jeduak, tiba-tiba ke palu jeduak. Kalau yang tadi itu ada beberapa kali ya jedak bolak-balik, sakit banget, pinggangnya sakit. Sekarang enggak, penulis berkendara ini sambil selonjor enak sudah. Kayak tadi itu, ini jalan kan ada nggak enaknya, itu tetap terasa enak karena sekarang ini pivotnya kan cuma satu, sementara yang stopper itu dimatikan sama sekali. Kerja itu 100% ke suspensi, ke pernya, ke shock breakernya. Jadi kerja langsung shock breaker semua yang harus apa menangani. Wah lampunya silau ya, lampu beloknya PCX lambat pula. Jadi ya penulis rekomendasi banget lah modifikasi itu. Kalau stoknya nggak diganti, manusiawi banget, empuk, nyaman lah, jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Padahal cuma tekniknya diganjel. Penulis lebih milih diganjel ini daripada teknik yang lain, yaitu yang lepas baut stoppernya itu, yang lepas stoppernya. Masalahnya apa? Karena di model NMAX ini kalau stoppernya dilepas, itu bagian rangkanya yang dibautkan ke stopper itu jadi lari kemana-mana. Karena lari kemana-mana, otomatis jadi bisa bentur-bentur bodi. Penulis isi bensin dulu. Nah, penulis teruskan lagi
Kalau yang satunya itu baut dilepas, efeknya adalah pivotnya jadi dua. Jadi seperti apa ya, kalau kendaraan pivot dua itu biasanya empuk dah, empuk banget, enak. Kalau motor kelihatan seperti naik turun, tapi goncangannya tuh nggak nyentak lagi, enak. Nah kalau pakai dilepas stoppernya itu, rasanya itu nggak tahu ya, teori aja ya, itu gerakan antara mesin dengan rangka itu jadi lebih bebas, nggak ada stopperan segala. Efeknya apa? Nah kalau nggak ada stopper gitu, artinya yang gerak itu ada pivotnya, ada dua. Jadi yang depan gerak, yang atas gerak, pivot pertama yang nyambung di rangka, terus habis itu braket, dari braket juga gerak. Ini otomatis goyangan mesin jadi jadi lebih banyak ya, soalnya nggak ada stopper lagi, nggak dibatasi. Waktu akselerasi gitu kemungkinan kan ban membuat mesin mendongak gini. Kalau sebelumnya di stop sama stopper, kalau karena nggak ada stopper, maka dongaknya ini jadi terbatas karena pivot yang kedua. Karena ada suspensi, ada pivot yang kedua. Suspensi jadi ketarik mungkin ya, ketarik, terus yang bagian penahan satunya itu membuat mesin jadi gerak ke depan, ngayun lebih banyak, itulah. Kalau di rem sebaliknya, rem belakang ya, itu bagian suspensinya mengarah ke belakang, terus bagian asnya itu membuat yang paling panjang. Katanya sih nyaman, nggak perlu ganti sekop, udah nyaman. Tapi penulis nggak rasakan. Kalau sebagai perbandingan, itu disebut lebih nyaman daripada kalau ganti per Shogun atau per Supra. Empuk katanya. Ya mungkin empuk beneran, karena memang stopper itu jadi bagian utama yang membuat nggak nyaman. Karena stopper hilang ya nyaman motor. Cuma efek sampingnya itu mesin jadi gerak kemana-mana, dan rangkanya itu bagian braketnya jadi nabrak kemana-mana. Ada yang bilang bagian antingnya itu, bagian yang rumahnya stopper itu jadi bocel-bocel gitulah. Terus kalau solusi lain kayaknya yang beda ya, kayak motong, mengurangi preload per dengan digergaji plastiknya. Menurut penulis itu kalau sekarang mungkin nggak efektif ya, soalnya sekarang preloadnya motor Honda, motor Yamaha itu semuanya sudah dikurangi semua. Buktinya apa? Preloadnya Yamaha itu sekarang sudah 0 istilahnya, karena R ini digerak-gerakkan gampang sekali, sangat mudah. Penulis coba lihat di Mio, di Vino, di Aerox, NMAX 2020, NMAX versi 2018 yang produksi 2020 gitu, enak, empuk. Nggak tanpa preload lagi. Jadi trik mengurangi preload itu nggak terlalu efektif kalau menurut penulis. Bisa saja itu cuma feeling kalau misalnya yang di teknik ini diterapkan di motor baru. Mungkin kalau motor versi 2018 atau 2017 yang sudah pakai tabung, ya mungkin pengaruh. Tapi kalau yang untuk produksi tahun ini
rasanya nggak pengaruh banyak ya, anggap saja nggak ada pengaruhnya lah. Tentu kalau ganti skok bisa beda lagi, tapi ingat ya, ganti skok itu tetap masih ada jarak main antara stopper ini, ada gapnya itu, jarak main stoppernya masih ada, nyentak masih terasa, masih nggak full lah istilahnya. Kalau benar-benar ingin nyaman, yang pertama suspensinya, shock breakernya harus beri yang bagus, yang pernya itu sesuai berat badan, dan hambatan suspensinya, hambatan shock breakernya itu sesuai. Yang kedua itu wajib membuat antara dua pilihan, antara melepas stopper atau membuat stoppernya nggak fungsi, membuat stoppernya fix. Jadi pilih antara dua, antara pivot mesinnya ada dua atau cuma ada satu. Kalau pivotnya dua, keunggulannya sepertinya adalah motor itu jadi level, di rem tetap nggak nungging, di akselerasi nggak ndongak, tetap level gini. Itu keunggulannya kalau pakai kalau dua pivot. Kalau satu pivot enggak, kalau di rem yang ngangguk ke depan, kalau di gas ya ngangkat ke belakang. Agak tadi itu kan kelihatan nyuit, agak naik. Kalau sebelumnya enggak. Penulis tongkat lagi gimana ya? Ini mau ada kesempatan lagi. Digas ya. Jadi dongak. Nah ini contoh lagi jalan yang nggak enak kalau biasanya pakai masa standar ini enak loh, enak. Ini motor naik turun biasanya gimana, cedak, waduh, jalan 28 km ini kurang pelan ya, emang masih kalau gelombang jalannya besar masih terasa, tapi masih manusiawi, nggak bikin pinggang sakit. Jalan kayak gini nggak bikin pinggang sakit. Kalau sebelumnya gimana, cedak. Nah ini enak lah wis. Mungkin kalau untuk yang anti beli skok baru, pakai solusi ini aja udah cukup, udah nyaman, nggak bikin sakit pinggang wis. Tapi tetap ya, kalau sudah enak, penulis sarankan tetap ganti skok, ganti suspensi. Ya mungkin kalau eman-eman masih baru dan macam-macam, nunggu sampai soak, nunggu sampai kalau mantulnya skok itu nggak berhenti. Tapi punya penulis sudah mulai begitu. Mantul-mantulnya itu, mantul-mantulnya sudah terlalu lama juga ya wis. Penulis sarankan lah pokoknya, rekomendasi coba mungkin barangkali ini gara-gara skoknya belum di-inrain atau apa kata orang sih, tapi perasaan namanya skok apalagi buatan Jepang KYB, wah nggak awet, 5.000 km sudah habis. Ini juga skoknya sudah terasa mau habis hambatannya. Skok itu kan makin berumur makin hilang hambatannya. Skok yang awet itu ya harusnya lebih dari 5.000 km sebelum hilang hambatan skoknya, tapi ini kan sudah payah lah. Ya rekomendasi ganti, bukan karena apa-apa, umurnya ini loh pendek, pakai tabung tapi umurnya pendek.
dan ya nyaman, wis nyaman, enak, nyaman. Tapi tentu penulis review lagi, entah bakal lepas lagi atau enggak. Cuma masalahnya lepas lagi kok ya awang-awangan ngerasakan pinggang sakit lagi nanti. Yang penulis amati beneran itu waktu waktu bonceng istri. Bonceng istri itu terasa biasanya apa, nyendatnya masih masih dak masih ada dorongan keras tuh, cuma karena boncengan jadi berkurang. Nah setelah diganjal, enak, empuk banget ya. Anehnya itulah, padahal cuma penulis ganjal di bawah, jadi kan waktu di sandar tengah seperti penulis tunjukkan tadi kan, mepet ke atas itu apa, stoppernya. Setelah diganjel ya penulis ganjel, waktu stopper ngarah ke atas ini ya penulis ganjel bawahnya, jadi diganjel di bagian bawah dan hasilnya empuk. Teknik ini tentu beda dari teknik dari teknik ganti karetnya. Ini karet stopper diganti dengan yang full. Jadi ada yang jualan karet stopper bahan poliuretin yang full, ukurannya sama persis dengan lubangnya. Kalau yang aslinya kan masih ada sisa sekeliling setengah senti, itu berapa atau berapa lah. Itu yang aslinya itu lubang kan, sama sekali nggak neken dindingnya itu, samping itu. Jadi waktu dipakai di jalan kelihatan masih gerak naik turun gitu. Nah kalau pakai yang aftermarket yang poliuretin itu kurangnya ngepres. Nah itu kacanya kalau pakai yang ngepres ini jadi keras. Mengapa keras? Menurut penulis ya itu sudutnya beda. Sudut kalau ngepres itu kan berarti lebih ke tengah, sementara penulis kan lebih ke atas. Mungkin beda sudut ini bisa membuat beda. Kalau dibuat mepet ke bawah, jadinya lebih keras. Ya wis makin parah kan. Jadi penulis sarankan kalau pingin fix ya coba cari karet ganjal yang bisa pas. Kalau di motor penulis sih bisa pakai 4 lapis karet ban dalam. Ya sudah, itu aja, kepanjangan ya, maaf. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.